tahun 2024 ini Yayasan Berkah Tani Nusantara kembali diberikan kepercayaan untuk menyelenggarakan program pendidikan kecakapan wirausaha dari Direktorat Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kemendikbudristekri dengan jenis keterampilan peternakan. Kami memilih jenis keterampilan peternakan ini atas dasar banyaknya peminat dalam usaha peternakan di kalangan masyarakat, dan juga banyaknya peluang bisnis dalam menjalankan usaha peternakan di daerah kami. Penyelenggaraan program PKEW ini diawali dengan proses rekrutmen dan seleksi terhadap peserta didik yang berminat mengikuti program ini. Pada tahap proses pembelajaran peserta didik diberikan materi tentang pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai aspek peternakan, dari dasar-dasar perawatan hewan hingga teknik-teknik canggih dalam produksi dan manajemen peternakan. Di antaranya peserta didik diajarkan sejarah dan evolusi peternakan, memahami perkembangan peternakan dari masa lalu hingga saat ini. Manajemen peternakan, pengelolaan peternakan, teknik dan strategi dalam mengelola peternakan secara efisien, termasuk perencanaan, organisasi, dan pengawasan. Manajemen tenaga kerja, keterampilan dalam merekrut, melatih, dan mengelola tenaga kerja di peternakan. Manajemen keuangan, cara mengelola anggaran, biaya operasional, dan strategi investasi untuk meningkatkan profitabilitas. Nutrisi hewan, dasar-dasar nutrisi hewan, prinsip nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan, produksi, dan kesehatan hewan. Formulasi pakan, cara membuat campuran pakan yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi hewan. Pengelolaan pakan, teknik penyimpanan dan distribusi pakan untuk memastikan kualitas dan efisiensi. Kesehatan hewan, penyakit umum, identifikasi, pencegahan, dan pengobatan penyakit yang sering terjadi pada hewan ternak. Vaksinasi dan pencegahan, protokol vaksinasi dan tindakan pencegahan untuk menjaga kesehatan hewan. Manajemen kesehatan, pemantauan kesehatan hewan, diagnosis, dan penanganan kondisi medis. Teknik reproduksi, biologi reproduksi hewan, memahami siklus reproduksi hewan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesuburan. Inseminasi buatan, teknik inseminasi buatan dan manajemennya. Manajemen kehamilan dan kelahiran, prosedur dan perawatan selama masa kehamilan dan proses kelahiran. Manajemen lingkungan, pengelolaan limbah, teknik untuk mengelola dan memanfaatkan limbah peternakan secara efektif. Dampak lingkungan, memahami dampak peternakan terhadap lingkungan dan cara-cara untuk meminimalkannya. Pengembangan bisnis peternakan, perencanaan bisnis, menyusun rencana bisnis yang mencakup analisis pasar, strategi pemasaran, dan proyeksi keuangan. Pemasaran dan penjualan, teknik pemasaran produk peternakan dan strategi penjualan.
misalkan 8 sampai 13 sampai 30 hari. Nah itu kalau yang 13, oh yang ini, yang atas ya, ini chipnya. Jadi kalau belum hidup, susah hidup ini, kalau udah hidup, ya udah hidup langsung balikan ke sana semula lagi. Ya, kalau ini untuk tutup buka bahan, kartonnya ke depan. Yang kedua, kalau ada masalah suka banjir, ini buka, ini dalamnya saringan, filter. Yang ketiga, bersihkan bersih ya. Pada tahap proses praktek pembuatan bahan pakan peternakan, proses yang melibatkan beberapa tahap penting untuk memastikan kualitas dan efektivitas pakan yang akan diberikan kepada hewan ternak. Berikut adalah tahapan umum dalam proses pembuatan bahan pakan ternak. 1. Penilaian kebutuhan nutrisi. Analisis kebutuhan hewan, menentukan kebutuhan nutrisi spesifik hewan ternak berdasarkan umur, jenis, tujuan produksi, seperti pertumbuhan, produksi susu, atau reproduksi, dan kondisi kesehatan. Penilaian pakan, menilai kualitas bahan pakan yang tersedia dan menentukan keseimbangan nutrisi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hewan. 2. Pengumpulan bahan baku. Sumber bahan pakan, mengumpulkan bahan baku dari berbagai sumber seperti biji-bijian, dedak, jerami, silase, legum, dan bahan pakan tambahan seperti vitamin dan mineral. Kualitas bahan baku, memeriksa kualitas bahan baku untuk memastikan bahwa bahan tersebut bebas dari kontaminasi, kerusakan, atau masalah kesehatan lainnya. 3. Pengolahan bahan baku. Pembersihan, menghilangkan kotoran, biji asing, dan bahan yang tidak diinginkan dari bahan pakan. Pengeringan, mengeringkan bahan baku yang lembab untuk mencegah pembusukan dan memastikan umur simpan yang lebih lama. Penggilingan, menggiling bahan baku menjadi ukuran yang lebih kecil untuk memudahkan pencampuran dan pencernaan oleh hewan. Pemrosesan lanjutan, proses tambahan seperti peletisasi, membentuk pakan menjadi pelet, ekstrusi, memproses pakan dengan panas dan tekanan, atau fermentasi, misalnya, pembuatan silase, untuk meningkatkan nilai pakan. 4. Formulasi pakan. Menyusun resep, menggabungkan bahan-bahan pakan dengan proporsi yang tepat untuk mencapai keseimbangan nutrisi yang diperlukan. Penambahan suplemen, menambahkan vitamin, mineral, dan aditif lainnya untuk melengkapi kebutuhan nutrisi. Penyesuaian, mengubah formulasi berdasarkan hasil analisis dan umpan balik dari pengujian. 5. Pengadukan dan pencampuran. Pengadukan, mengaduk bahan-bahan pakan untuk memastikan distribusi nutrisi yang merata. Pencampuran, menggabungkan bahan pakan dengan metode yang tepat untuk mendapatkan campuran yang homogen. 6. Pengemasan dan penyimpanan. Pengemasan, mengemas pakan dalam wadah yang sesuai untuk mencegah kontaminasi dan menjaga kualitas. Kemasan bisa berupa karung, kantong, atau wadah lainnya. Penyimpanan, menyimpan pakan di tempat yang bersih, kering, dan terhindar dari paparan langsung sinar matahari atau kelembapan untuk menjaga kesegaran dan nilai gizi. 7. Distribusi dan penggunaan. Distribusi, mengirimkan pakan ke peternakan atau pengguna akhir. Penerapan, menggunakan pakan sesuai dengan kebutuhan nutrisi hewan dan rencana makan yang telah ditetapkan.